Hai Skin Lover, sama saya Halo. Sony Maulana. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Astrid tentang liposuction. Saat ini saya berada di kafenya Skin 101 Sidoarjo. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Astrid. Dok, ini kan aku udah intermittent ya, udah olahraga juga, tapi ada beberapa bagian yang belum bisa kurus nih dok. Boleh saya buka? Buka. Nah, ini kan perut agak buncit ya dok ya. Ini aku udah olahraga, udah intermittent juga untuk jaga makan, tapi masih gendut. Itu ada solusi nggak dok ya? Saya tahu aku ada treatment yang bagus, liposuction. Lagi tren banget. Itu gimana sih dok, liposuction? Jadi ini mesti tahu dulu, nanti kita lihat ya beberapa foto before afternya. Gitu. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa orang yang memang satu karakternya. Memang badannya besar atau obes, itu juga ada hitungannya ya. Ada yang overweight, obes 1, obes 2 gitu. Terus dia mau kurus. Ada yang kayak Kak Sony nih. Kan kalau dilihat kan ideal-ideal aja. Ya. Cuma bayangin ada beberapa lemak yang kayaknya bandel. Iya. Misalkan di bawah underarm situ. Sini ya. Situ. Terus di perut walaupun udah sit up Betul. mungkin ya gitu ya, tapi kok masih tetap ada. Iya nih dok, aku jadi nggak pede pakai lengan pendek, harus pakai yang oversize untuk pakai jaket kayak gini. Nah ini kan kelihatan banget dok kalau pakai t-shirt ya segini ya. Nah itu apa memang liposuction itu adalah salah satu solusi untuk saya atau untuk yang teman-teman saya yang lainnya kalau nggak pede dengan beberapa lemak yang nggak bisa turun dengan olahraga gitu loh dok maksudnya. Ya itu salah satu ini ya. Jadi salah satu alternatif atau pilihan sebenarnya. Banyak yang berpikir kalau liposuction tuh hanya untuk mereka yang overweight atau obesitas. Tapi sebenarnya liposuction untuk mereka yang tubuhnya ideal, tapi bayangin ada lemak-lemak yang bandel. Kalau di wanita tuh biasanya di belakang, yang di bagian deket bra itu kan suka ada yang nakal ya. Jadi kalau misalkan pakai, misalnya mau wisuda pakai kebaya, kan bener. Jadi ada yang nakal, tapi badannya kurus. Oh gitu. Atau yang di underarmnya doang. Jadi kalau mau pakai tank top ternyata tangannya kelihatan besar. Atau bahkan sudah kurus tapi ternyata bagian perut itu masih perlu di shaping. Jadi liposuction bisa untuk dua nih Kak Sony. Bisa buat mereka yang berlebihan berat badannya, tapi bukan untuk langsung nurunin langsung gitu ya. Atau mereka yang badannya udah ideal tapi ada beberapa lemak-lemak tertentu yang nakal. Bagian yang nakal kayak seperti dijelaskan dokter tadi di underarm itu, atau di bagian perut kayak saya, di lengan sini, di paha bisa nggak sih dok? Paha bagian luar tuh sering banget. Jadi apalagi mereka yang udah habis melahirkan gitu ya, kadang-kadang perutnya udah bagus gitu, tapi kan pasti ada perubahan pinggul ya. Kalau pinggul berubah itu biasanya bagian bokong sama bagian paha itu berubah. Oh gitu. Tubuh aja. Kalau muka bisa dilipo nggak sih? Double chin. Double chin. Saya bisa nggak sih kayak gini? Enggak, belum. Masih ya, bisa belum. Masih kalau berarti liposuction itu bukan akhir dari itu ya. Masih ada beberapa treatment yang sebelum mungkin dilipo, mungkin bisa ditarik benang dulu atau apa. Kalau ini masih belum bisa. Ya. Jadi double chin itu juga ada beberapa stadium ya. Nanti dilihat deh gambarnya di sini. Saya punya beberapa stadiumnya. Nah, jadi kalau yang misalkan menggelambir sekali atau menggembung lah, yang menggembung baru kita liposuction. Tapi kalau misalkan dia hanya menggantung saja, kemudian kulitnya masih bagus, kita bisa tarik pakai benang. Nanti bisa kelihatan juga nih, kita punya beberapa video yang benang untuk double chin. Nah, beda-beda kasusnya. Jadi tergantung stadiumnya. Ada beberapa tahap stadiumnya yang nanti bisa ini pakai liposuction atau dengan treatment yang lainnya gitu ya dokter. Pakai thread lift atau tarik benang itu juga bisa. Gitu. Kalau prosesnya sendiri diapain sih dok liposuction itu dok? Sakit nggak? Kan disedot-sedot ya liposuction tuh ya? Gimana tuh? Jadi liposuction itu supaya nyaman kan kita kasih anestesi dulu. Nah caranya teknik anestesinya supaya nyaman, pasiennya tetap sadar lah ya. Pasiennya tetap sadar, itu yang dan kita harus perhatiin tingkat safety pasien. Jadi kita lihat dulu pasiennya kayak gimana, konsultasi dulu, periksa darah dulu, kemudian waktu perdarahan, waktu pembekuan, kemudian sesudah itu kita ukur. Habis diukur baru kita lakukan anestesi yang nyaman. Bisa kita pakai anestesi tomasen.
namanya. Anestesi tumesen. Tumesen namanya. Oke. Gitu. Dia apa itu, Dok? Jadi kita masukkan anestesinya itu di daerah yang kita mau aja. Oke. Misalkan daerah berlebihnya, Di sini misalkan mungkin di, ya? di bawah situ. Ya kita bawah taruh di sini. situ aja dan di situ aja yang kita ambil. Tapi kita dalam keadaan sadar ya? Dalam keadaan sadar. Oke, jadi masih bisa main handphone, nonton YouTube gitu masih bisa ya, Dok ya? Terakhir kemarin sih masih bisa nonton. Oh, masih bisa. Jadi nggak ada drama-drama takut apa gimana karena kita masih juga masih sadar karena ada anestesi yang mungkin nggak akan sakit sama sekali gitu ya, Dok ya? Ya pasti minimal pain lah. Minimal pain ya. Pain. Oke. Kalau boleh tahu manfaatnya apa sih, Dok, liposuction? Jadi manfaatnya liposuction itu untuk mereka yang mungkin ya sama kayak Kak Sony ya, udah capek nih intermittent, udah ini itu. Biasanya sebenarnya sih kalaupun pakai diet apa segala macam tetap bisa turun. Iya. Cuma memang ada bagian yang agak susah Benar. Yang nakal aja, udah Iya. dibentuk otot nih kiri Betul, kanan betul. apa segala macam, udah ke gym susah. Nah itu kita perlu lipo bagian tertentu. Benar. Jadi saya suka bilangnya liposculpture. Jadi Liposculpture. sculpture. Jadi kita cuma ambil beberapa yang kelihatannya nggak bagus aja. Oke. Jadi misalkan underarm udah kurus, oh sininya masih Iya, glambir benar, nih, benar, gitu. benar, Ya benar. udah deh kita liposuction. Oke. Gitu. Jadi nggak selalu untuk dari badannya berapa jadi berapa karena memang nggak harus, karena memang liposuction itu ya yang teman-teman perlu tahu. Jadi kita mengedukasi juga itu bukan untuk nurunin berat badan drastis. Terus nanti langsung Tiba-tiba kurus gitu, enggak ya? kayak gitu. Gitu. Karena liposuction tadi yang dokter sampaikan memperbaiki beberapa bagian yang mungkin tidak enak dipandang, ada yang berlebihan kayak gitu-gitu ya, Dok ya. Nah, kalau gitu yang cocok sebagai pasien ya, untuk pasien liposuction itu seperti apa sih, Dok? Pasien-pasien tertentu seperti apa itu? Yang pasti kita harus cek dulu ya, nggak ada gula. Iya. tensi. Oh, gula berpengaruh ya, Dok ya? Jangan, karena kan kita kalau mau ngerjain Puasa apa-apa dulu nggak sih? Ya, kalau ada gula, ya pasti gulanya diturunin dulu. Kok dibilang puasa, karena kan sadar ya, bukan yang disedasi terus bobo. Kalau puasa sih nggak terlalu yang kayak gimana banget sih, nggak perlu puasa karena tetap sadar kan. Cuma tensi harus bagus, gula harus bagus, waktu perdarahan, pembukuan, nggak boleh ada infeksi lain kayak gitu. Oh, berarti nggak semata-mata, oke, kamu gendut bagian sini, besok bisa langsung dilakukan penanganan? Nggak bisa. Nggak boleh ya, boleh. harus dikonsultasikan dulu, dicek darah dulu, gulanya gimana, semuanya harus distabilkan dulu gitu, Dok ya? Boleh kok konsultasi online dulu. Oh, boleh. Jadi Konsultasi online dulu bisa misalkan ya? sibuk ya, orang-orang zaman sekarang kan sibuk banget. Iya. Terus sudah teknologi, jadi boleh konsultasi dulu. Kayak dokter artis sekarang ini sambil konsultasi online ya, Iya. kita sambil ngobrol-ngobrol di kafe sambil makan-makan, dokter sambil konsultasi Iya, online sambil ada juga. konsultasi Sabar ya online. yang di sini, kita sambil ngobrol-ngobrol nih di sini. Oke, dokter untuk selanjutnya untuk setelah melakukan penanganan liposuction tadi, itu berapa lama sih untuk penyembuhannya? Atau bisa langsung aktivitas lagi atau bagaimana? Tergantung sebenarnya. Kalau kita cuma ngambilnya liposculpture aja, beberapa tempat dan memang memungkinkan untuk langsung aktivitas, boleh langsung aktivitas. Tapi juga jangan heboh ya. Maksudnya habis kerja besoknya Langsung misalkan nge-gym atau nge-gym, zumba, pilates, zumba, tenis. Sekarang yang lagi terkenal apa? padel. Padel, ya kan? Jangan juga. Nggak boleh ya? Nggak boleh, apalagi kalau Tiba-tiba langsung misalkan akrobatik gitu, nggak boleh ya? heboh nanti jadi bengkak, malah jadi hematom ya atau kebiruan. Nah itu memang sebaiknya aktivitas biasa, tapi tetap istirahat ya. Tergantung setiap pasien, plus minus 1 minggu, ada yang 2 minggu juga, tergantung besar area. Termasuk cepet ya, tetap bisa aktivitas, tetap bisa melakukan aktivitas, tapi tidak berlebihan. Oke, kayaknya saya berminat deh, Dok, untuk liposuction. Boleh, Tapi harus konsultasi dulu ya. Abis ukur ini ya, dulu. Abis ukur ini kita dulu. ukur dulu. Wow, berarti meskipun berat badan saya juga nggak terlalu besar, tapi perut saya kan perlu dikecilkan sudah olahraga. Yes. Nanti saya konsultasi sama dokter ya. Oke, dimakan dulu, Dok. Oke, kita makan dulu, nanti balik lagi.